Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, hari ini kita belajar sama-sama nih gimana caranya kita melakukan pengisian borang. Nah, buat kamu yang sekarang mungkin sedang dalam masa pengajuan STR atau STR-nya itu masa berlakunya udah deket banget sama expired date-nya atau sama masa berlakunya udah mau habis, maka salah satu yang harus kamu lakukan adalah mengisi borang di situs PPNI. Ini dia situsnya ya. ppni-ina.org. Ini khusus untuk perawat. Saya tidak bahas untuk nakes-nakes yang lain ya. Tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung PPNI gini ya. Nah, kalau kamu search di kolom pencariannya, jadi dia kan tampilannya kayak gini. Kita langsung aja klik di sini nih, login SIMK PPNI. Nah, terus masukkan NIRA sama password kamu. Kalau sudah, nanti dia akan masuk ke kayak gini nih. Sebelum kita bisa melakukan pengisian borang, kita terlebih dahulu harus membayar iuran PPNI. Nggak ada yang boleh nunggak, jadi semuanya tuh harus lunas. Kita ceknya di sini nih, data virtual akun. Nah, ini udah lunas apa belum gitu ya. Silahkan dicek. Tapi ini kalau untuk yang tahun berapa nih sekarang? Kalau misalnya belum lunas, kalau dulu tuh di sini ada statusnya loh, belum centang gitu. Kalau udah lunas centangnya hijau. Sekarang kok nggak ada kelihatan gitu ya. Jadi ngeceknya di sini nih. Data pribadi, lalu kemudian data keanggotaan. Oke, kita klik. Nah, di data keanggotaan ini bisa dilihat status pembayaran yang udah lunas tuh yang mana-mana aja gitu ya. Ini 2022, berarti tahun ini udah lunas, jadi udah bisa ngisi borang. Borang itu di mana? Di sini nih, di PKB. Sebentar. Nah, gedein nih. Borang tuh di sini nih, di PKB. Kita klik. Terus ini petunjuk teknisnya bisa dibaca buat kamu yang baru pertama kali ngisi. Tapi saya udah ngisi yang kesekian kalinya, lumayan. Langsung ke menu yang kedua nih, permohonan melakukan PKB ya. Nah, ini sudah ada datanya di bawah sini, STR-nya udah tercatat. Ini artinya PKB-nya itu udah dimasuk gitu ya. Udah dimasuk lagi, udah dimohon, dibikin permohonan. Kalau belum, tambahin di sini nih. Atau mungkin ini adalah pengajuan kedua kamu, misalnya STR-nya 5 tahun lalu sudah diajukan, terus untuk pengajuan berikutnya. Jadi kita tambahkan di sini. Atau mungkin misalnya STR-nya udah jadi baru nih, boleh ditambahkan di sini data STR terbaru kamu. Di sini klik aja gitu ya. Cuman ini baru mau pengajuannya. Terus kita lihat daftar permohonan. Nah, jadi daftar permohonannya ini untuk STR dengan masa berlaku mulai dari 2017 dan akan berakhir di 20 Mei 2022 ya. Sesuai sama STR kita. Nah, untuk pengajuan perpanjangan STR ini sendiri baru bisa dilakukan setelah STR itu berumur 6 tahun, 6 tahun lagi, berumur 6 bulan sebelum masa berakhirnya. Jadi kalau sebelum 6 bulan kamu belum bisa mengajukan permohonan gitu, tapi kamu tetap bisa ngisi borang. Oke, yang dari tadi dibilang borang-borang itu apa? Nah, kita langsung klik ke borang. Borang ini adalah sebenarnya logbook versi online. Nah, kalau kita misalnya nyatet nih kegiatan saya hari ini, buktinya ini. Nah, sekarang dibikin lebih ringkas, jadi kita langsung inputnya itu secara online. Jadi kita langsung bisa ngisi nih kegiatan kita tuh apa-apa aja diisi di sini nih. Kalau misalnya di bagian ini, saya buka semua dulu deh ranahnya. Nah, ini ada 22 kegiatan
yang bisa atau yang diterima sebagai kegiatan nanti yang ada nilai SKP-nya gitu. Di luar kegiatan ini berarti tidak ada nilai SKP ya. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita ke ranah A ya. Klik kayak gini nih. Terus kita search. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting buat kamu yang mau ngisi borang. Kamu wajib mengisi satu kegiatan di ranah A. Terserah mau di poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Yang penting harus ada satu. Kalau lebih daripada satu itu malah lebih bagus. Kenapa harus ada satu kegiatan yang tercatat di ranah A? Karena ini adalah ranah yang akan menentukan apakah nanti pengisian yang lainnya itu akan berlaku atau tidak. Kalau misalnya di ranah A kosong, maka kegiatan yang lain itu dianggap tidak bisa diverifikasi SKP kamu. Karena ini adalah kunci untuk verifikasi SKP kamu. Oke, di sini ada 4 poin. Kamu bisa pilih salah satu atau mau diisi semuanya juga nggak masalah. Di sini ada aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini diisi sama SK tugas kamu. Misalnya kamu kerjanya di puskesmas, kan biasanya tuh ada SK tugas itu misalnya tenaga kontrak atau pegawai negeri gitu ya. Kan ada yang menyatakan bahwa kamu bertugas di puskesmas ini misalnya mulainya kapan gitu, berakhirnya kapan ya. Di rumah sakit juga sama, isinya di sini. Misalnya kamu tugasnya di Bangsal, kamu tugasnya di Poli, di IGD, di ICU. Isinya juga di sini. Nah, kalau yang ini aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Ini adalah khusus untuk yang kerjanya itu di belakang ya, atau di kantor. Jadi mereka yang misalnya bagian administrasi gitu ya, atau bagian apa namanya itu, penerima pegawai namanya apa Pak? Personalia, pokoknya yang gitu lah, yang di kantor ya. Kalau yang di atas ini buat kita yang kerjanya langsung ke pasien gitu. Terus kalau misalnya saya di puskesmas, saya di mana ngisinya? Ya di atas ini boleh. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah aktif melakukan praktik mandiri. Ini adalah kalau untuk perawat-perawat yang buka praktik nih di rumahnya. Tapi ingat, harus praktik yang sudah diberikan izin gitu ya, bukan praktik yang kamu buka semau kamu gitu ya. Praktik yang sudah ada izin penyelenggaraannya. Pendidik klinik. Nah, pendidik klinik itu kalau saya nggak salah adalah yang kayak pembimbing klinik lah gitu, pendidik kamu. Jadi kamu kerjanya itu ada mahasiswa bimbingan kayak gitu. Nah, ini adalah pendidik klinik. Lalu ada ranah B. Ranah B itu adalah kegiatan ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya saya ngisinya di ranah B semuanya, boleh nggak? Nggak boleh, karena tadi wajib ranah A itu harus diisi satu kegiatan, minimal ya, satu kegiatan. Terserah setelah itu mau diisi di B semua kah, atau di C semua, atau di ranah D semua. Nah, di ranah B ada 6 poin yang bisa dimasukkan di sini. Peserta dalam workshop atau lokakarya. Nah, ini ya ada kegiatan workshop, silakan diisi, di input di poin ini. Peserta dalam pelatihan, misalnya kamu ikut pelatihan apa gitu ya. Kan sekarang ada kayak pelatihan misalnya PPGD, terus kemudian pelatihan, ya pokoknya pelatihan lah, bisa diisi di sini. Peserta seminar temu ilmiah ya. Kalau dulu itu kan kita sering kayak seminar langsung gitu. Kalau sekarang semenjak pandemi, kebanyakannya adalah di sini nih ngisinya di webinar yang secara online seminarnya. Oke. Lalu kalau yang ini seminar pelatihan penataran hands-on atau narasumber moderator panitia. Jadi ini untuk yang kamu adalah pengisi acaranya, pengisi acara seminarnya. Terus kalau webinar ya udah tadi. E-learning, e-learning itu adalah kegiatan pembelajaran secara online ya. Lanjut kita ke ranah C. Ranah C ini ada berapa poin? Oke.
Ranah C adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya kamu ini adalah seorang peneliti. Misalnya kan di rumah sakit itu misalnya ada timnya lah peneliti, misalnya kok kasus A bisa jadi, kenapa bisa jadi banyak kayak gitu. Pokoknya peneliti ini masukin di sini nih. Menulis buku, kamu isi di sini. Presentasi oral. Saya kurang kurang apa ya? Kurang tahu kalau untuk yang presentasi ini maksudnya kemana ya. Pasti ini masih di bidang penelitian tadi. Misalnya kamu jadi yang mempresentasikan hasil penelitian mungkin ya, isinya di sini. Publikasi ilmiah. Nah, bikin jurnal, isinya di sini. Reviewer, bidang keperawatan. Mungkin perawat-perawat yang udah S2 tuh lebih ngerti lagi mungkin gitu ya. Tapi kalau perawat yang nggak di klinik kayaknya nggak membutuhkan STR. Karena yang membutuhkan STR itu adalah perawat-perawat yang terlibat langsung sama pasien. Biasanya sih gitu. Terus di poin D. Nah, poin D ini jadi kalau kamu terlibat dalam penanganan COVID itu bisa dapat nanti 5 SKP. Isinya di sini nih. Misalnya ada SK tugas COVID, terus kemudian kamu diberi penghargaan tentang penanganan COVID, isinya di sini nih, pengabdian masyarakat. Nah, kalau aktif dalam pengurusan ke organisasi profesi, kalau di daerah itu kan ada DPD sama DPK. Isinya di sini, misalnya kamu sekretaris, kamu anggota apa gitu, boleh diisi di sini. Terus ini kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan, pengurus warga. Nah, ini adalah untuk teman-teman kita yang ada di puskesmas. Biasanya puskesmas itu kan ada kegiatan ke masyarakat kayak PTM, Posbindu, Posyandu, bayi balita, kayak gitu, isinya di sini nih. Lalu penanggulangan bencana. Misalnya kamu ikut tim apa tuh? Misalnya ada bencana nih, terus kamu dikirim dari rumah sakit kamu atau puskesmas kamu untuk ikut nih ke dalam kegiatan tersebut. Tentunya itu kan ada surat penugasan ya. Jadi nanti surat penugasannya di input di poin 3 ini di ranah D. Pengabdian daerah terpencil perbatasan kepulauan. Ini kayaknya nih untuk teman-teman kita yang ikut Nusantara Sehat. Bisa di entry di sini nih. Ya, pengabdiannya. Lalu kemudian pokja keprofesian. Dan kalau misalnya kamu sebagai seorang manajerial, misalnya kamu manajer di bagian apa nih? Isinya di sini nih. Tapi di bidang kesehatan ya. Atau manajer di rumah sakit gitu ya, kamu manajer rumah sakit ini atau kamu ya gitu deh pokoknya. Oke, saya akan kasih contoh untuk ngisi di ranah A. Misalnya saya mau di poin 1, isinya adalah pakai SK. Ini adalah formulir kegiatan yang harus kita isi. Apa sih isian pertama adalah institusi pelayanan. Misalnya kamu kerja di apa, rumah sakit apa, puskesmas apa gitu ya. Oke, kita ketik Puskesmas Pengkadan. Ini namanya ya. Jumlah pasien total ya paling setahun itu, kalau misalnya sebulan itu 100 pasien, kita kalikan setahun, ini nggak ada itu ya, nggak ada patokan harus berapa gitu. Ya dikira-kirain aja kalau kamu nggak tahu. 100 berarti 1.200 ya. Isilah ya 1.000 lah gitu ya. Terus dokumen bukti. Nah, ini diisi dengan SK kita. Nah, SK ini tadi saya belum tulis itu ya. Misalnya langsung ditulis aja biar kamu mudah. Ini misalnya SK tahun berapa gitu. Nah, sekarang dipilih aja mau SK tahun berapa ya. Ini ingat, SK-nya itu harus dalam rentang masa berlaku STR kamu. Misalnya kalau tadi sebentar, kita di sini ya, PKB. Nah, ini 21 Mei 2017 sampai 20 Mei 2022. Berarti kalau SK-nya tahun 2017, mulainya tadi mana dia? Nih kita cek ya, ini mulainya tanggal berapa sih?
Kalau sebelum 21 Mei harusnya dia nggak berlaku. Terhitung mulai tanggal 2 September ya. 2 September. Dan di sini tuh nggak ditulis sampai berakhirnya kapan. Nah, tips dari saya kalau kamu ngisi SK itu rentang waktunya itu dikasih 1 tahun aja, atau batasnya itu adalah di 31 Desember di tahun tersebut. Kalau misalnya dibikin nanti misal kayak SK-nya kan sama aja gitu ya. Misal kayak CPNS, PNS, SK-nya kan sama terus. Jangan ditulis berlaku sampai tahun sekarang, misalnya dari 2017 sampai 2022, nggak kedetek nanti dia error. Ditulis aja berakhirnya nanti di 31 Desember 2017 misalnya kalau yang ini ya. Yuk kita coba masukin ya. Berarti ini masih masuk karena dia 2 September. Tadi kan STR-nya 21 ya. Berarti sudah dalam masa STR yang berlaku saat itu. Kita udah choose file, ini udah 2017 ya. Terus mulai kegiatan tadi adalah 2 September. Mana tadi? 2017. Nah, berakhirnya ini kita tulis aja 31 Desember 2017. Oh iya, filenya ini kalau saya nggak salah nggak boleh lebih dari 300 KB. Kalau nanti lebih tuh nggak kedetek filenya, nggak masuk. Kalau kamu nggak percaya, misalnya kita tulis 2022 tuh dia nggak kedetek nanti loh, error dia. 2022 misalnya gini ya, kita tes ya. Oke, nah langsung ditulis error. See input requirement. Tanggal kegiatan yang Anda masukkan tidak terdaftar. Oke, ini karena lebih ya. Misalnya 2021. Soalnya STR-nya kan tadi berakhirnya itu di 20 Mei 2022. Saya kasih misal turunin dikit deh jadi 2021. Kayak gimana? Masih error nggak? Nah, dokumen bukti tidak boleh kosong. Oke, dia minta dokumennya tadi ini. Oke. Sekarang apa lagi? Nah, ya. Data has been saved. SK berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 1 SKP. Oke, kalau misalnya udah sukses, kita ngisinya dilihatnya di mana? Di sini. Buku log. Boleh di sini, boleh klik menu yang ini atau klik yang di sini. Klik lagi. Nah, buku log ya. Kita klik di tahun yang tadi kita masukin 2017 ya di sini berarti. Nah, sudah ada 1 SKP. Mau ngerubah dokumen buktinya? Boleh. Klik detailnya di sini. Nah, bisa dirubah nih, bisa diedit atau dihapus. Tinggal kamu pilih aja. Kalau misalnya PNS gimana? Boleh nggak misalnya dibikin tahunnya lompat gitu? Misalnya ini kan 2017. Terus nanti saya mau berakhirnya di 2020 gitu, ya bisa, nggak masalah, dicoba aja. Nanti kalau nggak bisa akan ada tulisan error di bagian atasnya itu ya, ada keterangannya kalau nggak berhasil. Tadi kan kita udah ngisi di ranah A, sekarang bebas, kamu mau ngisi di B, mau di ranah B, mau ranah C, ranah D, terserah mau diisi di mana. Boleh nggak satu kegiatan, misalnya gimana ya, misalnya semuanya diisi sama sertifikat abis ini, boleh. Misalnya webinar nih, diisi semuanya di webinar semua sampai dapat 25 SKP, nggak masalah. Nggak ada yang harus misalnya ini harus diisi satu-satu, nggak masalah ya. Misalnya saya mau isi webinar deh lagi. Nah, oke, webinar isiannya kayak gini. Judul kegiatan webinar diisi judulnya apa, terus ini lokal, nasional, internasional. Kalau misalnya ini penyelenggaranya daerah gitu atau di kabupaten kamu, jadi berarti dia lokal. Terus kalau misalnya nasional, jadi yang berlakunya itu adalah secara nasional. Jadi semua peserta misalnya dari seluruh Indonesia tuh bisa ikut kayak gitu ya. Ini iya, internasional lebih besar lagi. Sama kayak tadi, penyelenggaranya siapa diisi gitu ya. Ini ada keterangan internasional dapat 5 SKP, lumayan. Oke, saya mau coba ngisi lagi di seminar, peserta seminar di sini nih.
atau temu ilmiah. Karena ini tadi kan ada sertifikat nih 2000 berapa nih? 2019. Ini waktu itu COVID alhamdulillah masih belum ya, masih belum ada di kita. Oke. Ini sertifikat seminar. Oke. Judulnya Keluarga dan Masyarakat Sehat Bersama Perawat. Kita isi dulu. Nah, nama acara. Ini kita klik berarti wilayah ya, karena di daerah saya. Nama acaranya adalah Seminar Keperawatan. Tulis aja di sini. Seminar Keperawatan. Nah, di sini kan tempatnya nggak ada. Kamu bisa ingat-ingat kemarin tuh tempatnya di mana? Tenggorokan jadi seret guys, maaf lah, maafkanlah saya ya. Ini di Putus Sibau ini tempatnya, Kabupaten Kapuas Hulu. Tempatnya kita tulis aja Putus Sibau. 100% pembicara adalah perawat. Kita lihat di sini. Dulu saya ingat saya sih semuanya perawat kalau nggak salah waktu itu ya. Penyelenggaranya, nah yang menyelenggarakan oleh DPD PPNI Kabupaten Kapuas Hulu. Tuh. DPD. Oke, filenya dipilih. Ini tadi filenya ya. Oke, ini berarti dapat 2 SKP nanti kita. Oke, tanggalnya mana nih? 6 sampai 7 April, 2 hari berarti ya. Berarti kita startnya dari 6 April. Oke, benar nggak? Nah, benar. Udah, sekarang kita klik simpan. Nah, berhasil. Oke, begitu seterusnya. Kita harus pastikan terlebih dahulu apakah SKP yang akan kita ajukan itu sudah mencukupi syarat, yaitu 25 SKP. Kalau misalnya lebih dari 25 SKP ya itu nggak masalah ya. Yang penting jangan kurang aja. Kalau kurang nanti kasihan verifikatornya udah ngecek, oh ternyata masih kurang. Kita ceknya di mana sih? Nah, kamu klik di sini di bagian PKB. Terus kemudian ini ada buku log. Oke. Nah, udah buku log dia muncul tampilan kayak gini. Ini kan kalau tampilan awalnya kayak gini nih, homepage nih. Nah, di sini ada aktivitas ya, pagi ini saya baru selesai mengisi borang dan nanti siang rencananya akan dilakukan proses pengajuan untuk verifikasi ke DPD. Jadi nanti DPD yang akan nurusin ke DPW-nya gitu. Cara ngeceknya gampang, kita tinggal klik di sini di PKB ya, menu PKB. Sekarang kita klik di sini nih, buku log. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada periode tahun kegiatan. Nah, kan setiap kegiatan itu kan ada tahunnya ya. Coba kemarin misalnya saya mulainya dari 2017. Nah, ini sudah ada 1 SKP nilainya di ranah A. Ini penting ya, kamu harus memasukkan 1 kegiatan di ranah A minimal 1 kegiatan di ranah A. Kalau misalnya ada 2 ya masukin 2 juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting harus ada 1. Detailnya kita lihat apa sih yang kita cek di sini ya. Yang kita cek di sini adalah kegiatannya ini udah benar belum gitu. Terus kemudian yang juga harus diperhatikan bahwa dokumen bukti ini nggak boleh kosong. Kalau yang ini kan sudah ada ya, SK 2017. Saya sudah cek kemarin, ini sudah sesuai ya, tanggal mulai 2017. Makanya sebelum kamu menginput data-data, saya sarankan kegiatan atau dokumen kegiatan kamu itu ditulis nama dokumen sesuai dengan kegiatan kamu, biar mau ditulis misalnya pakai kode tanggal atau mungkin ditulis sama judul kegiatannya, biar nanti ketika nginput itu lebih mudah, jadi nggak ada nggak ada kesalahan gitu ya. Misalnya kalau SK ini kan isinya SK ya, kegiatan aktif bekerja mengelola pasien, ini SK, saya langsung tulis SK 2017.
Kalau kamu mau lebih mudah lagi mungkin bisa ditulis dengan tanggal mulai kegiatan sama akhir kegiatan gitu. Jadi ketika nginput nanti lebih enak gitu ya. Ketika kita nginput di borang yang kemarin itu. Oke. Terus ini 2017 oke, satu SKP, satu kegiatan. Sekarang kita cek lagi nih. Nah, ini kok nggak muncul? Nggak muncul di tahun ini, mungkin ada dua kemungkinan. Kamu mungkin memang tidak memasukkan kegiatan di tahun ini, antara tahun 2018 sampai dengan 2019. Atau mungkin nih, tadi kan kita ngekliknya dari sini ya. Baik lagi sebentar. Nah, dari sini ya, ini kan tadi kita udah klik edit. Biasanya kalau kita udah klik edit, ini menunya itu nggak mau ngebuka kalau kita klik di sini. Kita klik misalnya 2019, tuh kan nggak muncul dia. Karena tadi saya sudah ngeklik editnya di sini. Caranya gimana sih? Tinggal kita balik lagi. Boleh klik di sini, boleh klik di buku log gitu. Jadi nggak usah panik. Klik aja di sini. Nah, ini sudah mulai lagi. Jadi kalau misalnya kamu ngecek detail, ini detailnya nanti ke new tab aja. Jadi ini enggak enggak error gitu ya. Oke, tadi 2019 sama 18 ini ada 8 SKP. Oke, kita bisa cek kayak gitu. Ya detailnya nanti juga bisa kamu cek misalnya kayak gini ya. Sama kayak di tahun ke belakang tadi. Ini ada 2 SKP. Ini apa nih? Acaranya seminar keperawatan ya, karena ini daerah jadi dapatnya 2 SKP. Oke, ini dokumennya juga sudah terinput. Nah, kalau kamu mau langsung klik di sini nih, saya ganti deh ke tahun 2019. Nggak muncul dia ya. Tadi seperti saya sudah bilang, untuk yang di sini ini kalau udah klik detail di sini tuh nanti kalau kita mau klik pilih tahun periodenya lagi nggak muncul. Coba kalau di sini ya. Ini kan saya nggak klik detail tadi langsung ya. Saya kliknya ke new tab. Ini pasti mau nih. Kita ke 2019 2020. Nah, itu kan masuk. Ini ada 7 kegiatan dengan nilai 2 SKP. Ini saya isinya di ranah D ya. Jadi ranah D ini adalah ranah pengabdian ke masyarakat. Jadi kalau teman-teman yang tugasnya di puskesmas, kegiatan sosial masyarakat kayak misalnya kita penyuluhan nih ke masyarakat, terus kemudian kan ada kegiatan biasanya program dari puskesmas itu kayak PTM, kayak posyandu bayi balita gitu ya, isinya di sini nih. Di kegiatan sosial masyarakat memberikan penyuluhan atau pengurus warga. Kita lihat detailnya ya. Oke, nah detailnya kayak gini. Ini silahkan kamu cek kembali apakah dokumen yang diupload ini sudah sesuai dengan nama kegiatan, tanggal kegiatannya gitu, tempatnya gitu ya. Ini penyelenggara adalah Puskesmas Pengkadan ya, karena kita puskesmas. Terus ya kayak gitulah, pokoknya kamu cek sebelum nanti diminta verifikasi ke verifikatornya. Oke, sudah. Sekarang udah selesai semua, ini kita close dulu. Jadi saya sudah hitung-hitung SKP saya itu dapatnya 27 SKP ya. Sekarang kemana lagi nih? Kita klik di sini, rangkuman penilaian PKB. Nah, caranya gimana? Kita klik di sini nih, periode STR kita pilih terlebih dahulu. Nah, ini belum ada nilai karena verifikatornya belum memberikan verifikasinya gitu ya. Lalu kita centang di sini nih, pengajuan ini kita ajukan, kita centang semua, terus kita simpan. Nah, sudah hijau ya. Loh, sekarang ngapain lagi? Sekarang kamu hubungi ketua mungkin atau sekretarisnya atau bagian adminnya dari DPK kamu. Misalnya kamu di DPK mana nih? Puskesmas A. Nah, kamu hubungi, kamu minta untuk mereka meminta verifikasi ke DPD. Nanti DPD-nya akan langsung ngecek dan memberikan surat rekomendasi. Nanti suratnya akan muncul di sini nih.
Waktunya tergantung verifikatornya, kadang ya sehari, kadang 2 hari kayak gitu, nggak pernah lama kok. Karena ini kan diteruskan ke DPD, jadi DPD itu kan menaungi kabupaten ya. Per kabupaten itu kan nggak banyak orang. Jadi setelah kurang lebih 2 hari, akhirnya saya mendapatkan surat rekomendasi. Kalau dari situs PPNI ini, kita bisa ngeceknya di PKB, terus kemudian rangkuman penilaian PKB. Ya, di sini kita cek, ini udah beda dari yang kemarin nih. Nah, SKP yang diterima 27 SKP, terus surat rekomendasinya ada di sini. Oke, nah surat rekomendasinya ini bisa kita download di sini, tapi saya udah download jadi oke, nanti di situs KTKI-nya itu sudah otomatis kedetek nomor surat rekomendasi kita. Sekarang kita masuk ke situs KTKI untuk melakukan proses pendaftaran.